Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana kita menerapkan identifikasi dan klasifikasi barang. Untuk kali ini kita akan coba pada produk kimia. Produk kimia berada pada bagian 6, di mana bagian 6 ini terdiri dari 11 bab. Bab 28, bahan kimia anorganik. Bab 29, bahan kimia organik. Bab 30, produk farmasi. Bab 31, pupuk. Bab 32, untuk ekstrak penyamak, pencelup, bahan celup, pigmen, pewarna lain, cat, vernis, dempul, mastik lainnya, dan tinta. Kemudian bab 33 ini mengakomodir minyak atsiri, resinoid, preparat wangian, kosmetik, atau preparat rias. Dan berikutnya bab 37 untuk barang-barang fotografi, film, kertas peka cahaya. Dan terakhir bab 38 yaitu aneka produk kimia, grafit, insektisida, reaksi, dan lain-lain. Nah, perlu diketahui bab 38 ini adalah residual chapter untuk produk kimia. Jadi kita lihat dulu apakah suatu barang produk kimia dapat diklasifikasikan pada bab lain atau tidak. Kalau tidak, maka kemungkinan terakomodir di bab 38 ini. Untuk produk kimia yang kita angkat kali ini hanya beberapa saja, yaitu yang terkait dengan kimia anorganik, kimia organik, dan produk farmasi. Kita tidak mungkin membahas semuanya karena tentu saja setiap barang punya spesifikasi yang berbeda-beda dan ketentuan yang berbeda-beda. Sehingga kita angkat saja beberapa yang mewakili. Pada bagian 6, kalau kita lihat judulnya, yaitu produk industri kimia atau produk industri terkait. Terdapat catatan bagian di bagian 6 ini. Ada 3 catatan bagian, dan ini harus kita baca. Karena catatan bagian itu legally binding. Barangkali ada yang terkait dengan barang yang sedang akan kita tetapkan. Nah, untuk catatan satu ini mengatur mengenai barang-barang yang mengandung atau merupakan unsur radioaktif atau isotop radioaktif, yaitu di 2844. Kemudian unsur isotop atau campuran senyawa dari senyawaan isotop, yaitu di 2845. Nah, kalau ada barang-barang yang mempunyai kandungan ini, maka kita harus tengok catatan uraian 2844 atau 2845-nya. Yang B-nya, yang B ini mengatur mengenai senyawaan atau unsur dari amalgam logam mulia, kemudian senyawaan yang mengandung logam tanah jarang 2846 itu, kemudian 2852 untuk senyawaan yang mengandung merkuri. Nah, ini juga harus kita tengok ketika suatu barang mengandung senyawaan tersebut. Catatan 2 mengatur mengenai barang-barang yang telah disiapkan dalam takaran terukur atau untuk penjualan eceran. Nah, untuk produk kimia ada beberapa pos yang memang mengakomodir produk yang sudah dalam keadaan terukur atau dalam keadaan penjualan eceran. Ini pos-posnya. Kemudian catatan 3 ini mengatur mengenai barang-barang yang disiapkan dalam set, terdiri dari 2 atau lebih unsur yang terpisah, di mana beberapa atau seluruhnya digolongkan dalam bagian 6 ini, dan dimaksud untuk dicampur bersama untuk memperoleh produk dari bagian 6 atau 7. Nah, harus diklasifikasikan sesuai dengan produk tersebut, asalkan unsur tersebut memang dapat dikenal untuk digunakan bersama-sama tanpa dibungkus ulang sebelumnya. Kemudian dia diajukan bersama, jadi diimpornya harus bersama dalam PIB yang sama. Kemudian pada saat diajukan memang dapat dikenali sebagai unsur yang saling melengkapi satu sama lain.
Itu memang lazim, kita melihatnya ini suatu barang yang lazim dijual dalam keadaan set. Kita masuk ke bab 28, bahan kimia anorganik. Bab 28 ini subbabnya hanya sedikit, hanya 6 subbab. Yang paling sederhana adalah unsur kimia. Kemudian makin ke bawah, makin complicated, makin kompleks. Asam, kemudian senyawaannya, basa, kemudian garamnya, kemudian rupa-rupa. Nah, kemudian kita masuk ke catatan bab 28. Di catatan 1, ini mengatur mengenai syarat kapan suatu bahan kimia atau produk kimia anorganik bisa diklasifikasikan ke bab 28. Di catatan 1 ini kalimatnya kecuali apabila konteksnya menentukan lain, pos dari bab ini berlaku hanya untuk A. Unsur kimia tersendiri dan senyawa yang mempunyai rumus kimia tersendiri. Ini maksudnya dia sudah spesifik, senyawaannya sudah punya nama. Jadi bukan suatu golongan lagi. Memang dia spesifik ada nama. Misalkan, kalau ada yang menyebutkan senyawaan alkana. Alkana itu suatu golongan. Dia belum punya rumus kimia tersendiri. Nah, itu nggak bisa masuk ke bab 28. Kalau alkana kan memang organik ya di bab 29. Contohnya kalau di manusia itu nama marga. Misalkan Diana Nasution. Diana Nasution itu sudah spesifik. Dia sudah punya nama sendiri, mempunyai penanda sendiri. Tapi kalau kita menyebut Nasution, tidak ada nama depannya, nah kita akan bingung, Nasution yang mana? Sama, ini juga begitu. Jadi senyawaan yang dimaksud di sini harus sudah punya nama, bukan lagi suatu golongan. Mengandung kotoran maupun tidak. Nah, untuk kotoran ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian di catatan 1 ini juga bisa suatu barang atau bahan kimia masuk ke bagian anorganik ke bab 28 ini jika dia dilarutkan dalam air. Atau boleh juga dilarutkan dalam pelarut selain air sepanjang dimaksud untuk keamanan, untuk pengangkutan, dan pelarut tersebut tidak menyebabkan produk tersebut cocok untuk penggunaan khusus. Kemudian, jadi kalau pelarutnya ditambahkan karena ada maksud lain selain keamanan atau pengangkutan, itu nggak bisa, tidak memenuhi syarat bab 28. Kemudian yang D, penambahan stabilizer atau anti-caking. Boleh ditambahkan stabilizer atau anti-caking sepanjang untuk pengawetan atau untuk pengangkutannya. Kemudian yang E, penambahan anti-dusting atau pewarna, ini juga masih diperbolehkan sepanjang penambahan tersebut untuk identifikasi atau untuk keamanan, asalkan tidak menyebabkan produk tersebut cocok untuk penggunaan khusus. Nah, ini adalah penjelasan mengenai pengotor, kotoran, impurities. Seberapa jauh impurities boleh berada di dalam suatu senyawaan untuk bisa diklasifikasikan di bab 28. Yang pertama, termasuk impurities adalah zat awal yang belum terkonversi. Jadi misalkan ini ya, kita mengimpor C, di mana C ini dibuat dari A dan B. Nah, zat awalnya berarti A dan B. Nah, kemudian ketika kita mengimpor C, kita masih menemukan di dalam C ini ada senyawaan A sedikit atau senyawaan B tapi sedikit. Nah, itu masih diperbolehkan zat awal yang belum terkonversi dan biasanya jumlahnya kecil. Kemudian yang kedua, kotoran yang ada dalam zat awal. Misalkan kotoran di zat A ada X, di zat B ada Y. Kemudian ketika kita mengimpor C, kita masih menemukan adanya X atau adanya Y dalam jumlah yang sangat kecil. Itu masih diperbolehkan. Kemudian berikutnya reagen yang digunakan dalam proses pembuatan. Jadi ketika memproses, kita juga memerlukan
bahan lain selain A dan B, misalkan pelarutnya, pelarutannya atau pengencerannya atau pembilasannya, yang mana senyawaan yang ini, reagen ini tidak muncul di produk akhir. Itu dipakai pada saat proses. Nah, tetapi kemudian kita mendapati di produk akhirnya itu masih ada reagennya tadi, tapi jumlahnya sangat kecil. Itu juga masih diperbolehkan. Yang berikutnya, produk samping. Produk samping untuk C ini dicontohkan di sini adalah D. Ini byproduct-nya, D. Itu masih boleh dianggap sebagai pengotor sepanjang dia jumlahnya kecil. Nah, ini semua yang diperbolehkan dianggap sebagai pengotor. Tetapi ada catatan bahwa pengotor tersebut diperbolehkan berada di dalam produk kita sepanjang tidak ada maksud lain, tidak ada maksud tertentu. Seandainya keberadaannya ada maksud, maka tidak diperbolehkan lagi. Tidak memenuhi syarat untuk bisa masuk bab 28. Sini dicontohkan metil asetat. Metil asetat kita mendapati ada metanol yang tertinggal di dalam metil asetat ini, di mana metanol ini adalah bahan awalnya. Nah, metanol ini rupanya sengaja ditinggalkan di metil asetat tersebut. Karena apa? Karena ada maksud tertentu. Misalkan metanolnya ini dimaksud untuk meningkatkan tingkat kepolaran dari pelarut si metil asetat. Nah, karena ada maksud tertentu, maka metanol ini tidak bisa dianggap sebagai pengotor. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke salah satu contoh yang bisa kita angkat sebagai bahan kimia anorganik. Asam klorida. Asam klorida rumus kimianya HCl, CAS number-nya 7647010. CAS number ini nomor register di Amerika Serikat. Kalau di Eropa namanya IN number. Nah, itu berbeda, cuma apa namanya? Yang satu di Amerika, yang satu di Eropa, sama-sama register number. Nah, kita bisa pakai nomor ini sebagai identifier. Kita cari, misalkan kita cuma dapat punya data CAS number, nah kita bisa searching, googling, menggunakan CAS number ini, kita akan dapati, oh ternyata senyawaannya asam klorida. Sebaliknya, kita juga bisa googling by name, asam klorida, maka kita juga akan menemukan, oh CAS number-nya ini. Nah, bagaimana klasifikasi untuk HCl 33%? HCl 33% ini kalau kita lihat di komposisinya ternyata kandungan selain HCl-nya adalah air. Nah, masih ingat tadi syarat untuk masuk bab 28 boleh dilarutkan di dalam air. Sehingga biarpun konsentrasinya rendah 33%, tetapi jika sisanya hanyalah air dan sedikit pengotor mungkin karena biasanya ada pengotor, itu masih bisa diklasifikasikan di bab 28. Kita lihat strukturnya, kebetulan di 2806 hidrogen klorida mempunyai pos tersendiri, 2806 1000. Asam klorida ini merupakan prekursor. Prekursor ada yang tahu? Itu adalah senyawa atau bahan baku atau bahan penolong yang biasanya dipakai untuk pembuatan narkotika. Prekursor biasanya dibatasi impor ekspornya dan secara internasional merupakan komoditi yang diawasi. Kita bisa cari dengan searching by name atau by CAS number ini, nah kita bisa menemukan MSDS-nya. Dan kita juga bisa melihat ada harganya, tetapi ini belum tentu bisa kita pakai untuk penetapan nilai pabean ya. Coba kita lihat. Sayangnya nggak bisa dibuka. Coba kalau yang ini bisa nggak?
ini juga nggak bisa dibuka. Nah, ini ya. Ini kalau yang harga bisa dibuka. Nah, kalau kita masukkan tadi by name atau by charge number, kita akan menemukan, saya coba klik ini tadi di Sigma Aldrich. Sigma Aldrich itu biasanya sangat lengkap untuk produk-produk kimia dalam keadaan murni biasanya. Akan keluar beberapa grade. Ada yang untuk molekuler biologi, ada yang untuk reagen biasa, kemudian ada yang apa lagi nih? ACS reagen, Eropa reagen, kayak gitu. Nah, kemudian purity-nya juga berbeda-beda. Ada yang 36,5 sampai 38, 37%. Nah, kita bisa klik nih material safety datasheet-nya, kemudian harganya. Ini saya coba klik yang ini, yang 30721. Ini dalam volume yang berbeda, harganya akan ketahuan berbeda-beda. Tapi seperti yang saya sebut tadi, harga ini tidak serta-merta bisa kita pakai untuk penetapan nilai pabean. Karena bisa jadi kalau belinya dalam jumlah banyak, harganya mungkin akan berbeda. Kalau dia customer yang loyal, juga mungkin harganya akan berbeda. Oke, itu ya. Nah, yang HCl ini adalah ternyata salah satu prekursor bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan narkotik. Ini adalah nota penetapan klasifikasinya. Jadi setiap kita melakukan penetapan dalam kegiatan belajar mengajar, diharapkan dibuat nota penetapan klasifikasinya. Ini salah ya, kemurniannya harusnya tadi berapa? 33%. Oke, sekarang kita masuk ke bahan kimia organik. Bahan kimia organik berbeda dengan anorganik tadi, lebih banyak sebabnya, karena memang di dunia ini hampir semua barang itu ada penyusunnya, ada kandungan kimia organiknya. Ini juga sama, yang awal itu relatif simple, sederhana, makin ke bawah makin kompleks. Seperti juga bab 28 tadi, bab 29 juga ada catatan, di mana di catatan 1 itu mengakomodir persyaratan kapan suatu senyawaan bisa masuk ke bab 29. Nah, ini hampir sama nih dengan yang anorganik tadi, dia punya rumus kimia tersendiri, dilarutkan dalam air, atau boleh selain air, tetapi untuk keamanan, boleh stabilizer, anti-caking, seperti itu. Nah, yang beda adalah di sini, karena di senyawa organik itu ada campuran 2 isomer. Kemudian ada senyawaan gula eter, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak. Nah, kan kalau tadi di atas, semua harus punya rumus kimia tersendiri. Khusus untuk pos-pos ini, boleh tidak mempunyai rumus kimia juga masih bisa diakomodir di sini. Tapi senyawanya hanya tertentu. Kemudian penambahan anti-dusting pewarna juga boleh, sama seperti anorganik tadi, dan ada tambahan bau-bauan juga boleh, sepanjang untuk memudahkan identifikasi atau untuk alasan keamanan. Kemudian produk-produk tertentu untuk pembuatan bahan celup azo. Ini juga diakomodir di sini. Dia bisa masuk ke bab 29. Kemudian kita masuk ke catatan 3 bab 29. Di catatan 3 tertulis barang yang dapat dimasukkan dalam 2 pos atau lebih dari bab ini harus diklasifikasikan dalam pos terakhir berdasarkan urutan penomorannya. Contoh, ascorbic acid. Ascorbic acid ini rumusnya, kemudian ini CAS number-nya, ini nama IUPAC, nama sinonimnya.
Ini alias-alias lah kayak gitu. Nah, ascorbic acid ternyata kalau kita lihat secara struktur itu ada gugus lakton. Nah, kalau dilihat dari gugus fungsinya, maka senyawaan lakton itu diklasifikasi ke 2932. Tapi ternyata ascorbic acid ini juga dikenal sebagai vitamin, vitamin C. Sebagai vitamin, HS-nya di 2936. Berarti untuk ascorbic acid itu ada 2 HS kemungkinan yang bisa kita pakai. Tentu kita akan bingung. Nah, catatan 3 memberi guidance. Dalam hal seperti ini, maka gunakanlah pos yang terakhir. Jadi ascorbic acid diklasifikasikan ke 2936. Kalau kita lihat strukturnya, maka kita akan temukan ascorbic acid lebih tepat masuk ke 29362700. Bagaimana kita bisa tahu gugus fungsinya, kemudian gugus fungsinya apa, vitamin apa, fungsinya sebagai apa? Ya kita harus mencari googling. Bagaimana ascorbic acid ini? Sumbernya banyak, kita bisa googling. Contoh yang kedua, alil estrenol. Estrenol ini juga bisa ke 2 pos sebagai alkohol siklik secara struktur di 2906. Tapi dia juga fungsinya sebagai hormon steroid. Hormon steroid di 2937. Berdasarkan catatan 3 diklasifikasikan pada pos terakhir ke 293723. Nah, berarti kalau seperti ini, karena dia pengaturannya ada di catatan bab, maka dia menggunakan KUM HS1. Mungkin ada yang bertanya atau terpikir, kok KUM HS1? Ini kan mirip seperti KUM HS3C ya, pakai pos terakhir. Ya, memang ini penegasan seperti di 3C tadi, di KUM HS3C. Tetapi dimunculkan di catatan bab. Sehingga karena muncul di catatan, maka secara hierarki KUM HS1 lah yang didahulukan. Jadi dia penerapannya pakai KUM HS1 karena ada catatan. Bukan KUM HS3C. Berikutnya kita masuk ke produk farmasi. Di produk farmasi juga ada catatan, kita harus baca dan biasakan baca catatan itu dari awal sampai akhir. Ini saya hanya mencuplik satu catatan saja di catatan 1. Karena di catatan 1 ini menjelaskan coverage dari bab 30. Di coverage ini dijelaskan apa saja yang tidak meliputi bab 30 dan dikasih clue-clue kemana dia pindahnya. Ini coverage-nya. Jadi di bab 30 itu ada bagian tubuh hewan untuk keperluan pengobatan dan sarinya, darah manusia, darah hewan, untuk penyembuhan pencegahan, kemudian ada serum, vaksin, toksin, ada obat, termasuk untuk hewan. Kemudian ada semen gigi, semen pengisi gigi, kotak berisi obat untuk P3K. Yang paling harus dipahami untuk bisa masuk ke bab 30, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, obat itu baru bisa masuk ke bab 30 kalau dia mempunyai sifat terapeutik atau propilaktik. Terapeutik berarti mempunyai sifat penyembuhan, propilaktik mempunyai sifat pencegahan. Itu satu syaratnya. Apakah obat ini mempunyai sifat terapeutik propilaktik atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah dia ada dosis atau tidak. Itu juga dapat membantu kita untuk bisa mengerucut masuk ke bab 30. Kalau tidak ada dosis, diimpornya dalam jumlah curah, itu boleh sepanjang dia bukan zat tunggal. Dia ada campurannya dan memang sebetulnya sudah siap
sebagai obat, tetapi dia diimpor dalam keadaan curah. Kalau diimpor dengan dosis, biasanya kan bentuknya sudah kecil-kecil, sudah tinggal sekali minum, sekali sekali suntik, sekali dikonsum seperti itu. Bentuk dan kemasannya pun untuk penjualan eceran. Nah, kemudian yang perlu diatensi lagi untuk produk farmasi ini, ada beberapa kebingungan atau overlap terkait dengan obat tradisional. Yang kita pahami, obat tradisional itu biasanya terdiri dari ekstrak-ekstrak nabati atau ekstrak dari hewani, kayak gitu, berasal dari hewan begitu. Nah, itu harus kita perhatikan apakah obat tradisional ini mempunyai dosis, kemudian dikemas sesuai dengan persyaratan bab 30 atau tidak, kemudian dia mempunyai sifat profilaktik terapeutik atau tidak. Tidak hanya cukup berdasarkan kepercayaan turun-temurun, tetapi memang secara uji klinis memang sudah diakui merupakan obat, nah baru dia bisa masuk ke bab 30. Seandainya tidak karena hanya dipercaya turun-temurun saja, misalkan contohnya buah noni, buah merah seperti itu kan hanya dipercaya secara turun-temurun, maka tidak bisa masuk ke bab 30. Dia kembali ke asalnya, misalnya dia dari ekstrak buah-buahan, ya kembali ke ekstrak buah-buahan. Kemudian kosmetik. Untuk kosmetik, kita harus lihat fungsinya. Apakah dia ada sifat untuk merias seperti itu, atau untuk kecantikan seperti itu. Kalau iya, maka kita harus tengok babnya kosmetik itu di bab 33. Misal bedak yang mengandung anti jerawat seperti itu, maka selain bab 30 harus kita tengok, kita juga harus tengok apakah dia terakomodir di bab 33. Kemudian suplemen kesehatan. Suplemen kesehatan ini biasanya isinya rupa-rupa, banyak macam, dan sifatnya tidak menyembuhkan. Dia tidak bersifat profilaktik, apalagi terapeutik. Dia hanya sebetulnya untuk meningkatkan stamina. Nah, kalau sifatnya hanya untuk meningkatkan stamina, itu tidak bisa masuk ke bab 30. Coba ditengok bab 21. Karena di bab 21 situ ada uraian untuk suplemen ini. Nah, harus dijajaki kemungkinannya di situ. Selesai sampai di sini untuk contoh dari produk kimia. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat pada saat kita melakukan penetapan klasifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.